juga menyimaknya dan mengamati dari global tersebut. Seperti ini. Selanjutnya metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini ialah untuk mengajak siswa melihat langsung cara membuat keterampilan yang berhubungan dengan sejarah. Di mana di sini ada siswa yang terbagi menjadi kelompok. Nah, di sini siswa bisa menggambarkan peta. Petanya ini digambar di atas kertas karton yang besar. Ada yang menulis judul, ada yang menggaris, dan ada yang mewarnai seperti ini. Next. Yang selanjutnya metode eksperimen, yaitu percobaan. Metode percobaan ini adalah suatu metode mengajar yang menggunakan mutu dan dilakukan lebih dari satu kali. Misalnya di laboratorium. Yang selanjutnya metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan respon lisan dari peserta didik sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri peserta didik. Yang selanjutnya metode inquiry. Metode inquiry ini adalah metode yang mampu mengiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Menurut Mulyasa tahun 2003 halaman 234. Yang selanjutnya metode karya wisata. Metode karya wisata ini adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh pendidik yang kemudian dibukukan. Menurut Rustia tahun 2001 halaman 85. Dari kesimpulan ini, PSSD diperlukan untuk memadukan setiap komponen pembelajaran secara pemberian materi yang tepat, metode yang efektif, media dan sumber pembelajaran yang relevan serta proses evaluasi yang dapat mengukur tingkat pencapaian proses dan hasil terhadap tujuan pembelajaran dapat mencapai yang diharapkan. Baik, dari sini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Indrawati. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan berdasarkan kelompok lain. Ya, disilakan Pak Didi. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Kalajengking akan mencoba tanya ya terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok satu tadi. Apabila kita lihat dari tujuan dari pendidikan dan kurikulum kita saat ini, bahwa pemerintah itu lebih menekankan aspek pembentukan karakter siswa dalam proses pendidikannya. Nah, kira-kira metode atau strategi apa yang cocok yang digunakan oleh guru supaya konten yang ada di IPS itu dapat membantu pembentukan karakter dari siswa. Ya, mungkin itu pertanyaan dari kelompok Kalajengking. Baik, terima kasih untuk kelompok Kalajengking atas pertanyaannya. Izin menjawab dari kelompok kupu-kupu. Ya, untuk menurut kelompok kami itu yang pertama, yang terakhir ya Pak, itu kurikulum merdeka yang digunakan oleh Pak Eri Cahyadi karena kita hidup di Surabaya ya. Jadi kita menganut wali kotanya. Nah, di sini metode karya wisata itu
sangat didominankan, yaitu di mana suatu metode mengajari dirancang terlebih dahulu oleh pendidik dan diharapkan siswa membuat laporan dari hasil diskusi. Dan itu tidak monoton di dalam kelas, Pak. Jadi bisa dilakukan di luar kelas. Misalkan seperti kegiatan keliling di halaman sekolah atau melihat sekedar tanaman atau secara langsung, Pak, ya lebih ke produktif, kemudian dia objektif, dapat dari inovasi menjadi kreatif dan dia terampil. Dan untuk pendidikan karakternya di mana? Dari sikap mereka saat berkelompok. Kita sebagai guru harus melihat sikap dan nilai moralnya itu tadi, Pak. Apakah dia mampu untuk bertoleransi? Apakah dia memiliki memiliki interaksi sosialnya bagus, dari sopan santun tutur bahasanya, kemudian dari tingkah dia kepada temannya seperti apa, apakah kompak kelompoknya, kemudian ketika dia maju bagaimana untuk berdiskusi dengan temannya, maukah menerima pendapat orang lain. Itu kan termasuk sikap sosial juga. Nah, mungkin dari saya itu atau ada rekan saya yang mau menjawab, disilakan atau mau menambahi mungkin saya bisa menambahkan. Untuk semua metode itu penting menurut saya, menurut kelompok kami, soalnya sesuai dengan kurikulum dan ini sudah dibuktikan di jurnal-jurnal, tentunya dipublish di jurnal, tentunya jadi ada pembuktiannya. Jadi semua metode ini penting dilakukan oleh semua guru dan bisa diterapkan di sekolah, begitu Pak. Atau mau ada yang ditambahkan? Terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan yang lain mau menanggapi atau menyanggah atau mungkin mau didiskusikan lagi atau ada yang mau bertanya? Ya, izin menanggapi ya dari kelompok Aljiking. Kami tertarik dengan metode apa tadi karya wisata. Mungkin kelompok kupu-kupu bisa mengaitkan metode karya wisata ini dengan materi yang ada di PS dan nilai-nilai apa saja yang bisa diterapkan dalam pembentukan karakter siswa. Baik, terima kasih Pak Billy untuk tanggapannya. Silakan mungkin Bu Indrawati yang akan Terima kasih Bu Aziza. Ini Pak Billy. Saya ingin menerangkan tentang metode karya wisata. Contohnya, anak-anak itu diajak untuk pergi ke museum. Nah, di sana kan di museum itu ada benda-benda yang banyak sekali tentang sejarah. Seperti senjatanya para pahlawan, atau juga bisa diajak ke monumen di tugu mana itu tugu pahlawan seperti itu, sehingga anak-anak itu mudah mengingat apa yang dia lihat, kemudian dia bisa menuliskan, oh ternyata saya ini sudah pergi ke museum, di sana itu banyak sekali ada senjata, ada nama-nama pahlawan seperti itu Bapak. Jadi sehingga anak-anak itu dapat mengembangkan imajinasinya dan objeknya itu yang dia lihat kemudian dibukukan di dalam sebuah buku. Terima kasih, mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, mungkin bukan buku ya Pak. Kalau SD itu makalah atau laporan tulisan observasi sederhana. Kalau buku kan untuk SD keberatan, mungkin nama lainnya adalah makalah atau laporan dari observasi siswa tersebut. Itu untuk kelas lanjut. Tapi untuk kelas yang rendah atau kelas yang masih berkembang, itu menurut saya mungkin dari LKS dulu Pak, lembar kerja siswa, di mana dia hanya tugasnya mengamati, kemudian dia memberikan pendapat argumen menurut dia, kemudian dia bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya gitu. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Aziz? Oke. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaannya Pak Billy ada yang mau disanggah atau teman-teman mau menambahi? Silakan. Ya, izin menanggapi ya. Jadi dari mengunjungi museum itu mungkin nilai-nilai yang bisa ditanamkan dalam pembentukan karakter siswa itu lebih ke nasionalisme gitu ya, menghargai perjuangan pahlawan siswa gitu. Iya, itu bisa Pak. Tetapi
tapi juga bisa penanaman karakter dengan dia berinteraksi sosial itu harus sopan santun, kemudian dia di tempat umum harus bisa menempatkan. Misalkan, oh anak SD kan belum tahu arahnya, biasanya teriak-teriak gitu kan. Nah kita sebagai guru itu fungsinya untuk membijaki atau menjadi dokter bagi dia. Jadi dia analisis anak ini tipe yang apa, anak ini gimana gitu. Mungkin lebih ke situ pendidikan karakternya selain nasionalisme. Mungkin ada yang lain teman-teman yang mau menanggapi atau kelompok saya. Terima kasih kelompok Kalajengking. Mungkin kelompok lain selain Kalajengking mungkin kelompok ya silakan. Kami dari kelompok itu ingin bertanya kepada kelompok buku, apakah tadi disampaikan untuk kelas rendah, padahal pengetahuan kami untuk materi IPS itu hanya pada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi untuk kelas rendah, apakah tidak dikenalkan secara implisit terlebih dahulu atau bagaimana menurut kelompok kupu-kupu agar nantinya di kelas atas mereka tidak terlalu banyak mendapatkan materi IPS? Baik, terima kasih untuk kelompok kepiting. Kami dari kelompok kupu akan menjawab tentang tadi ya pertanyaannya adalah bahwasanya apakah di kelas yang pertama ya, apakah di kelas rendah itu diadakan PS? Saya menjawab ya untuk kurikulum merdeka, karena di kurikulum merdeka ada yang namanya fase A, fase B, fase C. Jadi saling berkaitan Bu. Antara fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Kalau tidak salah seperti itu yang saya lihat ya, dan saya alami. Dan di situ Bu, untuk bagaimana yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan atau gimana Bu? Anis? Menerapkan IPS di kelas mengenalkan. Ya, itu ada tahap pengenalan Bu. Di sini kan tadi Pak Aziz bilang semua materi yang kami kan ini berperan sekali untuk IPS. Tidak bisa kita melepas tergantung materinya Bu Anis. Jadi contohnya misalnya kalau pertama metode pertama kan tidak mungkin ujuk-ujuk kita menyuruh anak berdiskusi tanpa mengetahui topiknya kan. Jadi yang pertama kita urutkan kemudian ada diskusi, kemudian demonstrasi. Nah untuk tahap kelas rendah itu tidak menggunakan keterampilan Bu. Mungkin kalau keterampilan bisa, tetapi di lembar observasi aja cukup LKS. Mungkin keterampilannya mungkin ya dari misalnya nih materinya adalah transportasi ya, mungkin bisa menggunakan dia pakai uang-uangan, uang-uangan. Oh bayar di sini bayarnya berapa naik taksi. Nah itu kan pakai animasi, mungkin dia bisa buat gambar base, itu alat transportasi ya sekedar gambar Bu. Tapi kalau yang kelas tinggi mungkin lebih dari itu gitu. Jadi batasannya dari sini Bu, latihan keterampilan ini. Nah, ini. Dan untuk yang selanjutnya itu nanti kita masuk ke sini itu kelas tinggi. Tetapi ada yang mix dengan kelas tinggi, yaitu saat dia bertemu di karya wisata. Karena karya wisata ini Bu, kan biasanya di KTS ya, KTS kegiatan tengah semester itu bisa digunakan. Atau mungkin di kegiatan project P5, contohnya kelas 1. Nah itu, mungkin seperti itu. Mungkin dari rekan saya ada yang menambahkan? Saya mau menambahkan begini ya Bu Anis, untuk tingkat terendah atau kelas rendah itu biasanya bisa digunakan juga pakai media gambar. Jadi guru-guru itu bisa menggunakan dengan media gambar tentang sesuai dengan materinya, sehingga anak tersebut tidak terlalu menonton tentang ceramah yang diberikan guru. Cukup dengan memberikan gambar itu pasti anak dapat menyerap di dalam otaknya itu tentang media pembelajaran yang disampaikan gurunya tersebut, sehingga materi yang disampaikan itu memudahkan anak untuk menerima asupan
teknologi di IPS. Mungkin bisa misalkan video animasi di kelas 1 gitu. Tapi sekarang IPS di kelas 1 itu bernama IPAS, Bu. Jadi yang dimana gabungan antara IPA dan IPS. Nah, di situ kita bisa ngambil kesimpulan karena yang saya alami ya Bu ya, itu semester 1 lebih menonjol ke IPA-nya. Dan IPS-nya dari mana Bu Ziza? IPS-nya kalau saya dan rekan-rekan guru yang mengalami itu bisa diambil dari penanaman karakter yang tadi dibahas oleh kelompok jengking ya, mungkin itu. Dan untuk yang kelas 4 apakah sama Bu Ziza? Ya, kelas 4 sama Bu. Jadi semester 1 itu penuh dengan IPA. Nanti kemudian semester 2-nya penuh dengan IPS. Dan perkaitannya bagaimana Bu? Antara perpaduan kognitif dan juga ranah sikapnya ya Bu ya gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain mau menanggapi, silakan. Oke, baik, ini presentasi dari kelompok buku-buku ya. Luar biasa, kita beri apresiasi. Jadi dari presentasi dan hasil diskusi kita bisa memberikan semacam kesimpulan ya. Jadi masalah mendasar itu adalah masalah ini ya, metode ya, masalah metode pembelajaran di guru di SD ya, yang mungkin masih banyak ceramah tadi ya, dan masih C1 sampai C3 ya. Oke, baik, dan tadi juga disinggung bahwa masih banyak juga guru-guru itu yang belum kompetensi ya, belum istilahnya soal mengajar ya. Baik, dan ini kelompok ini ada 8 ya, 8 metode ya menawarkan. Jadi ada pilihan-pilihan metode yang paling penting ya, harus dikuasai oleh guru sehingga guru misalnya materi apa itu disesuaikan dengan metode yang pas itu ya menurutnya. Nah, saya tertarik juga bahwa ada metode karya wisata ya. Mungkin saya lebih menyebut ini adalah kayak sastra ya, metode sastra. Metode sastra ini paling penting sekarang coba untuk dikenalkan. Jadi anak itu, peserta didik itu diajak kemana terserah ya, mau ke museum, mau diajak ke atau ke digital misalnya ya. Nah, di metode sastra itu atau karya wisata tadi itu anak harus atau peserta didik harus menulis, itu paling penting, menulis ulang apa yang diamati, apa yang dilihat. Ini kalau dalam IPS itu metode terakhir postmodern ya, yang ada Derrida dan kawan-kawan itu. Jadi anak itu peserta didik itu menulis ulang apa yang diamati. Nah, setelah menulis ulang itu bisa didiskusikan tadi kan, menarik kan ya, didiskusikan dengan yang lain kan gitu ya, didiskusikan kira-kira kenapa yang ditangkap orang itu berbeda-beda kan di situ ya, walaupun objeknya sama museum gitu ya, tapi daya tangkap orang itu kan berbeda-beda. Nah itu ya, apa yang didapat itu pengalaman-pengalaman itu coba di cross check kan ya. Lalu yang penting itu adalah mencoba untuk inovasi menurut saya. Inovasi mungkin bisa membuat buku kan tadi kan ya, atau bisa macam-macam bentuknya, bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk video ya. Nah, video bisa diunggah ke channelnya masing-masing. Jadi artinya inovasi ya, inovatif. Dan itu adalah metode paling bagus sekarang ya. Anda menyebut adalah karya wisata ya, khas di Surabaya ya. Tapi sebenarnya dalam konteks sosial itu disebut dengan metode sastra. Iya, metode sastra. Menulis, lalu bercerita, lalu ditanggapi dengan yang lain, dan inovasi. Mungkin itu kesimpulan untuk kelompok kupu-kupu, dan terima kasih tadi ada pertanyaan juga dari Mas Willy ya, kelompok jengking dan juga kelompok kepiting Pak Anies. Oke. Kita beri plus lagi ya untuk kelompok kupu-kupu. Terima kasih. Saya dan kelompok saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kelompok mana dulu, kalau jengking atau kepiting? Assalamualaikum warahmatullahi
kami permasalahan pengajaran IPS di SD yang pertama yaitu terkait materi IPS SD yang terlalu kompleks. Yang kedua, penggunaan metode pengajaran IPS yang kurang variatif. Ketiga, penggunaan strategi pengajaran IPS yang kurang variatif. Dan yang keempat, jarangnya penggunaan media pengajaran IPS yang inovatif. Selanjutnya, Baik, tadi sudah dijelaskan tentang permasalahan IPS di SD. Nah, kami menyimpulkan ada beberapa materi yang menurut kelompok kami itu terlalu kompleks, terlalu sulit bagi anak SD karena sifatnya masih abstrak. Seperti pada kelas 4, di situ ada materi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jika siswa diajak berpikir untuk belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, apabila metode atau media yang kita gunakan kurang pas, mereka hanya membayang-bayangkan saja. Yang kedua, pada kelas 5 ada penjajahan di Indonesia. Dan yang di kelas 6 ada materi tentang ASEAN. Materi ASEAN ini sangat luas, mencakup beberapa wilayah negara. Jadi kemungkinan siswa untuk membayangkan bagaimana negara itu akan kesulitan. baik, selanjutnya yaitu solusi. Menurut kelompok kami untuk materi kelas 4 tadi tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, menurut kelompok kami bisa menggunakan metode studi wisata. Studi wisata merupakan metode pembelajaran langsung dengan mengunjungi tempat pembelajaran sehingga mampu memperoleh pengalaman baru. Jadi siswa langsung ke tempat wisata tersebut, kemudian mencari tahu dari tempat wisata tersebut apa saja yang perlu dicari tahu, kemudian mengembangkan wawasan serta siswa dapat pengalaman. Kemudian pembiasaan siswa belajar secara langsung dari tempat-tempat bersejarah tersebut. Siswa juga bisa bertemu secara langsung narasumber yang ada di tempat wisata tersebut dan mencari tahu tentang materi yang berkaitan. Selanjutnya untuk materi kelas 5 tadi tentang penjajahan di Indonesia, menurut kelompok kami bisa menggunakan metode bermain peran. Metode ini yaitu pembelajarannya melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan untuk memerankan sebagai tokoh yang dipelajari tersebut. Misalnya penjajahan, jadi siswa ada yang berperan sebagai tokoh-tokoh pahlawan atau orang-orang yang terjadi. Melalui metode ini, siswa diajak untuk belajar memecahkan masalah dengan bantuan kelompok. Dan dengan metode ini, siswa bisa mendapatkan motivasi. Siswa juga dengan metode ini siswa dapat menarik minat dalam belajar, memberikan kesempatan untuk mengeksplor situasi, mengembangkan kemampuan komunikasi pada siswa, serta siswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pada kelas 6 tadi yang dibahas adalah ASEAN. Jadi menurut kelompok kami salah satu solusinya bisa menggunakan metode match, yaitu mencocokkan. Jadi mencocokkan ini banyak sekali tekniknya. Ada yang dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya guru harus menyediakan jawaban dan soal dalam kartu. Kemudian siswanya dalam kelompok tersebut berdiskusi untuk saling mencocokkan. Ada juga teknik di mana dalam satu kelas itu dibagi menjadi 3 bagian dan
dalam bentuk bangku letterbox seperti ini. Kemudian sebelah kanan misalnya bagian pertanyaan, sebelah kiri bagian jawaban, nanti yang tengah bagian untuk juri atau penilai. Nah, nanti bisa di rolling, yang awalnya jadi juri bisa nanti menjadi jawaban, yang awalnya jadi jawaban bisa menjadi pertanyaan. Seperti itu. Selanjutnya ada strategi blended learning yang menurut saya cukup bisa mengasosiasikan banyak kemampuan atau keterampilan siswa di dalam kelas. Yakni ada siswa yang bisa atau lebih cepat untuk belajar secara face to face. Contohnya membuat poster board atau poster, ada mural juga, gambar-gambar, dan kemudian ada model seperti menciptakan sesuatu. Kemudian ada siswa yang juga senang berdebat atau berdiskusi untuk mendiskusikan tentunya materi atau konten di hari itu. Ada juga yang lebih cepat menyerap pembelajaran ketika dia mengerjakan suatu proyek kesenian, misalnya menggambar. Contohnya pada saat perang atau penjajahan, di situ anak lebih menangkap esensi dari keadaan atau suasana di dalam perang penjajahan Belanda atau Jepang misalnya seperti itu. Kemudian ada hands-on learning atau menciptakan sesuatu seperti dia bisa berkolaborasi dengan anak-anak yang suka membuat model atau exhibition tadi. Kemudian ada juga di sini juga menerapkan gaya belajar yang berbeda. Misalnya gaya belajar visual yang tentunya suka pembelajaran face to face dan menggunakan lebih masuk pembelajarannya ketika dia membuat kerangka konsep atau diagram. Kemudian ada juga anak-anak yang lebih cepat menyerap pelajaran jika gurunya menerangkan atau direct instruction (DI). Kemudian juga ada performance tadi, itu masuk ke dalam metode role playing. Kemudian untuk siswa yang suka online atau suka berkarya di media sosial juga bisa membuat podcast. Misalnya tadi ada di studi wisata, tadi anak-anak lebih cepat menangkap sesuatu hal dari apa yang dia lihat, kemudian dia kembangkan melalui atau dia rangkum melalui produk podcast ya. Kemudian ada online assessment, jadi guru dapat memberikan dari hasil karya anak-anak itu akan diberikan penguatan sampai mana anak tersebut memahami konten yang dijelaskan oleh guru. Kemudian ada interactive simulation seperti game interaktif, bisa saja dengan membuat latar dengan penjajahan misalnya atau dalam latar kerajaan Hindu, Buddha, Islam, itu bisa disetting sebagaimana apa agar bisa interaktif dan bisa disimulasikan di dalam kelas. Kemudian ada research, berbasis research. Ada anak-anak yang suka mencari atau membaca sebuah jurnal atau di website tentunya Google itu bisa. Ada yang lebih cepat menyerap konten pembelajaran dari situ. Kemudian ada instructional video seperti membuat vlog ketika studi wisata tadi. Jadi dia mengabadikan proyeknya, mengabadikan produk hasil dia menyerap konten saat itu. Kemudian ada development, itu juga bisa berkolaborasi dengan interaktif simulation tadi yang berbasis game atau permainan, yang tentunya permainan edukasi. Selanjutnya ada online discussion, ketika anak-anak semisal di kelas sudah tidak memiliki waktu lebih, jadi dapat bisa dibahas atau berdiskusi. Ada yang tadi untuk anak-anak yang suka face to face itu suka untuk diskusi atau berdebat secara face to face. Ada orang atau siswa yang mungkin pemalu, itu dapat bisa diskusi secara online. Kita sediakan lingkungan belajar yang memenuhi segala macam keterampilan, kemampuan, passion dari siswa. Kemudian untuk yang face to face antara online dan face to face ada STEM project, science, technology, dan matematik. Kemudian ada peer collaboration, kolaborasi antar teman atau kelompok. Kemudian small group instruction,
ada gaya belajar anak yang dengan gaya belajar visual itu juga bisa membuat produknya seperti berupa PPT atau presentasi. Kemudian ada anak yang lebih suka untuk teacher atau student conference, jadi dia harus memiliki sebuah atau seseorang yang harus menjadi sumber utamanya. Jadi dia tidak bisa dari seseorang atau kelompokan, tidak bisa secara grup juga tidak bisa, jadi guru atau murid atau sesama teman sejawatnya. Kemudian ada writing assignment, itu bisa dituliskan. Jadi apa saja yang terjadi ketika study tour atau study wisata, apa saja hal-hal yang saya temukan, apa saja peninggalan-peninggalan yang ada di tempat tersebut, di lokasi tersebut, bisa ditulis melalui jurnal atau catatan di kertas atau bisa diketik di handphone masing-masing. Kemudian ada coding juga bagi siswa yang sudah selangkah lebih jauh dari temannya yang bisa mengoding untuk bisa membantu guru atau yang membuat project di interactive simulation tadi. Kemudian ada digitalization, tentunya hal ini sudah sangat kita jalani pada saat COVID learning kemarin. Jadi digitalization ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Jadi blended learning strategi ini sangat mengasosiasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memiliki dan memeluk segala macam siswa, gaya belajarnya, kemampuannya, keterampilannya, passionnya, minat dan bakatnya ada di dalam strategi blended learning untuk segala materi, segala situasi dan segala konten. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, dipersilakan untuk kelompok kupu-kupu terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Saya mau menanyakan, kami tadi diskusikan melihat dari blended learning ya. Yang kami pertanyakan, di kelompok kepiting kan menjabarkan bahwasanya anak didik itu bisa melihat research atau dari jurnal-jurnal seperti itu ya. Bahkan di anak SD kan tidak boleh membawa handphone. Apakah bagaimana solusinya gitu kan, tidak boleh membawa handphone, sedangkan sumber itu hanya dari buku dan gurunya gitu kan. Nah, sedangkan sama penglihatannya. Dan kemudian yang kedua itu bagaimana penerapan untuk membuat vlog. Anak SD mungkin tahu ya apa itu vlog mini, mungkin dia sekarang bisa mengedit. Oke, saya menurut kelompok kami itu bagus sekali, Bu. Jadi bisa dibuat sistem tugas kelompok gitu kan. Tetapi apakah diperbolehkan? Sekarang kan di Surabaya ada perbatasan yang namanya PR dihapus, digantikan dengan PS gitu. Dan bagaimana untuk menjelaskan kepada orang tuanya jika bertanya, ada tugas katanya sudah dihapus, kok tugasnya kelompok? Untuk menanggapi sikap itu, bagaimana menurut jenengan sebagai guru untuk agar terlaksana itu kelompok tadi, kemudian untuk anak untuk melihat sumber dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih buat Liza dari kelompok kupu-kupu atas pertanyaannya. Saya mencoba ingin menjawab terlebih dahulu, mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman rekan kelompok saya di Ika dan Ibu. Untuk dari saya sendiri, mungkin untuk pembawaan handphone ya Ibu. Bagaimana anak itu diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Permasalahan seperti itu. Dan tadi menyinggung research tentang jurnal. Jadi tadi pertama untuk research sendiri, strategi research ini tidak harus memakai jurnal. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa bisa dari website dan tentunya dari search engine, misalnya Google. Siswa itu bisa mencari dari Google terlebih dahulu, kemudian bisa masuk ke website.
Jadi tidak harus jurnal untuk anak SD karena mungkin terlalu tinggi dan terlalu monoton untuk tampilan jurnal bagi anak SD. Kemudian untuk handphone sendiri, menurut saya itu research dalam blended learning strategies ini, tadi saya juga menyampaikan bahwa hal ini juga berbanding lurus dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengasosiasikan banyak hal seperti gaya belajar, seperti kemampuan, seperti minat dan bakat. Nah, misalnya kami kelompokkan nanti siapa yang suka atau memiliki handphone, itu kan termasuk dengan kemampuan ya. Kemampuan misalnya siswa tersebut sudah memiliki handphone, ada siswa yang tidak memiliki handphone ya. Karena misalnya dibatasi atau diberikan pengawasan orang tua, di bawah pengawasan orang tua. Mungkin nanti dikelompokkan yang suka dengan research itu, yang suka googling itu dikelompokkan, kemudian diberikan hanya satu handphone, misalnya dari guru. Nah, itu boleh menurut saya. Jadi anak itu tidak harus dibawakan handphone dari rumah, bisa meminjamkan dari guru. Karena guru kita juga sebagai fasilitator ya, kelas. Nah, kita juga bisa menyediakan hal tersebut menjadi media research yang akan menjadi tempat anak mencari informasi. Tentunya dengan pengelompokan tadi Bu, pengelompokan bagi anak-anak yang suka googling. Beda lagi dengan anak-anak yang suka dengan art project misalnya, kesenian, menggambar, itu dikelompokkan. Ya, jadi beda nanti produknya dengan yang suka dengan googling itu. Kemudian untuk peran membuat vlog sama seperti tadi, juga berlaku untuk podcast atau rekaman ya. Itu juga guru sebagai fasilitator juga ketika mengalami kendala tentang pembawaan handphone, kebijakan-kebijakan sekolah yang tidak boleh membawa handphone itu, guru dapat mensiasatinya seperti itu. Kemudian untuk menanggapi dari sikap orang tua, nah itu kita juga bisa berkoordinasi ke gotong royongan. Nah, di Surabaya kan sudah ada arek Bu. Kayaknya itu kan ke gotong royongan. Di situ ke gotong royongan itu ada apa saja, ada guru, ada sekolah, ada siswa, ada lingkungan, ada keluarga masyarakat, ada pemerintahan yang membuat program tersebut. Nah, seperti itu menurut saya. Jadi ada sosialisasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman rekan saya mungkin ditambahkan dari jawaban saya. Atau untuk tanggapan dari kelompok terlebih dahulu. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi menurut jenengan yang fasilitator menyediakan adalah sepenuhnya berawal dari ide guru. Kemudian tetapi Bu yang berkendalakan dari beberapa faktor, dari kegotong royongan tadi tidak semua sepemikiran dengan guru. Itulah yang menghambat ya Bu ya, mungkin dikatakan menghambat program yang bagus seperti ini. Menurut saya itu menjadi terhambat karena beberapa ide-ide yang berbeda gitu nih. Kan ini sudah bagus Bu, tetapi menurut saya itu yang katanya kan dari faktor ekstern yang mendukung yang lain-lain gitu kan. Terus kemudian untuk yang guru meminjamkan HP kepada siswa, menurut saya itu riskan sekali ya, karena HP kan urgent ya, penting bagi kita kaum guru apalagi dewasa kan. Mungkin memang kita ngawasi Bu, tapi kan nggak mungkin satu HP kita bagi ke semuanya. Mungkin kalau saran dari saya bisa pakai proyektor. Jadi guru kalau mau anak siswa bisa searching menggunakan laptop guru. Mungkin bisa kelompok maju untuk ini Bu, menunjukkan hasil risetnya. Mungkin dia mau, Bu, aku mau cek ini, kita membantu. Mungkin bisa ditanyakan lewat LCD karena anak SD Bu. Terus kan kalau kita membiarkan dia untuk memiliki kebebasan mengotak-atik HP, takutnya ada dokumen yang hilang, salah pencet, itu bukan kesalahan siswa, tapi kesalahan kita sendiri. Mungkin seperti itu evaluasi dari kelompok kupu-kupu. Dan untuk yang vlog-vlog tadi Bu, itu
itu mungkin bisa berhambat di ini Bu ya, orang tua. Mungkin kalau orang tua iya, tetapi yang lebih berhambat lagi mungkin kalau pengen bikin vlog ini juga ikut untuk mendampingi. Karena kalau hanya sekedar orang tua, biasanya nanti kita memberi PR. Terus apa fungsinya Pak Eri menghapuskan PR? Kan diganti dengan PS gitu kan. Kalau bersama orang tua mungkin bisa Bu vlognya itu dikaitkan dengan kegiatan di rumah individu. Kalau kelompok takutnya Bu, nanti kalau kelompok itu yang saya takutkan orang tua ada yang tidak setuju, ini waktunya bersama saya, ini waktunya ngaji, ini waktunya ke gereja, ini waktunya kan macam-macam ya, kita kan hidup bernuansa. Jadi coba dipikirkan lagi. Mungkin itu aja, mungkin kalau saya salah ya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Seperti itu dari teman-teman. Mungkin dari buku ada yang menambahkan? Saya mau Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi dari kelompok. Baik, saya ingin menanggapi jawaban dari Bu Aziza tadi. Mungkin vlognya itu Bu Aziza tadi sudah dijelaskan Mbak Anis kalau kegiatan vlog tersebut bisa dilakukan saat studi wisata. Jadi bukan saat di rumah siswa melakukan tugas vlog tersebut. Untuk risetnya saya setuju bisa menggunakan laptop dan di LCD ditampilkan di LCD agar tidak terjadi yang seperti itu tadi. Terima kasih untuk kelompok kepiting. Sedikit sanggahan ya Bu, ngapunten untuk yang karya di wisata ya. Itu tidak riskan ya, karena kan wisata kan banyak pengunjung, bukan hanya kita saja. Terus yang kedua harus dipikirkan lagi itu untuk gimana caranya kita menghandle berbanyak anak. Mungkin ada beberapa guru Bu, tapi kita kan harus memikirkan dampak negatifnya terlebih dahulu sebelum membuat perancangan itu. Sebaiknya menurut saya yang lebih efisien itu vlognya itu menggunakan ini saat di sekolah atau bisa di lingkungan yang sudah dikenali oleh gurunya. Jadi sehingga tidak ada faktor yang lain yang datang. Jika ada kehilangan handphone ataupun alat elektronik milik siswanya, itu kan membebankan Bu, kasihan nanti siapa yang mau tanggung jawab kan seperti itu. Jadi kita harus memikirkan keamanannya terlebih dahulu. Mungkin bisa buat masukan ya Bu, bisa di sekolah. Kalau mau di wisata kita harus memastikan bahwasanya tempat itu benar-benar hanya booking untuk kita, bukan ada kunjung-kunjungan yang lain. Kalau museum kan biasanya luas ya Bu. Saya kemarin di museum itu nggak bisa Bu booking hanya untuk SD saya saja, jadi ada SD lain, ada pengunjung lain, itu yang membuatnya riskan gitu. Mungkin sekian, ada saya kembalikan ke kelompok ya, ini. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada teman kelompok kepiting yang ingin menanggapi dari pertanyaannya Ibu Aziza, dipersilakan. Dan saya akan menanggapi untuk vlog. Jadi vlog kenapa kok tadi dijelaskan di tempat studi wisata? Nah, karena masih SD pasti masih dalam pantauan dan pendampingan dari guru. Nggak mungkin nanti teman-teman guru, ayo nak kita vlog satu-satu, hai gitu atau gimana kan? Nggak, pasti nanti disetting sama gurunya. Nanti di bagian ini siapa yang berbicara seperti ini, menjelaskan seperti ini, siapa yang membuka duluan, gurunya siapa nanti yang menjelaskan seperti ini, begitu. Nah, dikemas dalam satu vlog dan menjadi produk di kelas tersebut. Jadi masih dalam pantauan gurunya dan pengawasan serta pendampingan gurunya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya juga ingin menambahkan tanggapan dari kelompok kepiting. Jadi Ibu Aziza, untuk orang-orang atau siswa yang suka dengan vlog karyanya nanti, itu nanti bisa dikumpulkan dengan siswa yang juga senang untuk membuat vlog.
Nah, nanti di studi wisata itu akan dikelompokkan berdasarkan kemampuan, minat, dan bakatnya. Di mana misalnya bakatnya itu menggambar. Jadi siswa yang menggambar itu bisa dikelompokkan dan menggambarkan suasana pada saat studi wisata. Jadi tidak akan membuat vlog Ibu, karena bukan minatnya, bukan passionnya. Nah, untuk yang membuat vlog itu nanti dikumpulkan, tentunya dengan pengawasan guru. Nah, dengan adanya pengelompokan yang sesuai dengan gaya belajar dan keterampilan serta passion siswa ini, memungkinkan atau meminimalisir dampak negatif dari karya wisata, dari metode karya wisata tadi. Jika misalnya ada yang pencar atau semacamnya. Begitu Ibu. Untuk tanggapan dari kelompok kami, dari kelompok studi. Bagaimana Ibu Aziza? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Berarti saya dan kelompok saya dapat menyimpulkan bahwasanya itu dari gurunya yang memvlog, bukan siswanya yang membuat keterampilan. Memfasilitasi media. Iya, maksudnya itu medianya lingkungan dan elektronik. Iya. Jadi maksudnya yang memegang teknologi tadi loh Bu, yang memikirkan anak-anak. Tapi kita Di sini tidak ada campur tangan orang tua karena kan sudah ada sosialisasi biasanya kalau studi wisata dengan orang tua. Apakah setuju atau tidak? Jika tidak setuju tidak akan diberangkatkan. Karena kembali lagi itu gotong royongan tadi di setiap stakeholder di sekolah. Terima kasih kepada kelompok fitting untuk ilmunya, dan saya sangat sama kelompok saya sangat menemukan metode baru untuk belajar learning yang bagus menurut kelompok kami dan akan kami terapkan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Dipersilahkan. Ya, silakan dari Ibu Iza dari kelompok Kalajengking. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita dari kelompok Kalajengking izin bertanya. Tadi kan dijelaskan beberapa solusi dari permasalahan pengajaran IPS ini. Nah, di setiap jenjang kelas tadi kan dijelaskan model yang dijadikan solusi, metode yang dijadikan solusi. Nah, apakah metode itu hanya bisa digunakan jenjang kelas itu atau bisa juga digunakan untuk jenjang-jenjang yang berbeda? Maksudnya kelas tadi kan kelas 6 atau kelas 5 itu disebutkan tentang role playing seperti itu. Apakah role playing itu tidak bisa apa jika digunakan di kelas 1 atau 2 seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Iza. Mungkin dari kelompok saya ingin menanggapi dari Ibu Ika atau dari Ibu Dara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Misalnya tadi tentang bermain peran ya, bisa digunakan untuk kelas berapa saja kalau bermain peran. Yang penting cocok dengan materinya. Kalau misalnya kita mau menyampaikan materi tentang ASEAN yang meliputi luas wilayah, penduduk, nah itu kan seperti konsep ya, itu kan nggak cocok kalau bermain peran. Mau jadi peran apa seperti itu. Tapi kalau misalnya yang masih berbau-bau seperti sejarah atau cerita-cerita, itu cocok apabila menggunakan metode bermain peran. Jadi tambahan dari kelompok ini juga, misalnya tadi dikoneksikan dengan pembelajaran ASEAN untuk metode karya wisata. Kita tidak mungkin dan akan kesusahan tentunya untuk karya wisata terhadap negara-negara yang ada atau meliputi ASEAN itu. Jadi kita tidak mungkin keluar negeri membawa sebanyak anak di kelas itu untuk studi karya wisata tadi. Jadi setiap metode kalau bisa disesuaikan dengan perkembangan anak, kognitif anak, kemampuan anak, dan juga disamakan dengan materi yang cocok untuk metode tersebut. Begitu. Jadi intinya bisa menurut kelompok kami bahwa metode tersebut
bisa digunakan di semua jenjang, akan tetapi harus menyesuaikan dengan materinya. Bagaimana untuk tanggapan dari Ibu Iza? Terima kasih atas jawabannya. Jadi itu tadi hanya contoh gitu nggih. Tidak hanya di kelas itu saja, bisa digunakan di kelas lain, tetapi disesuaikan dengan materinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas jawabannya. Jadi terima kasih. Apakah rekan-rekan lain ingin bertanya kembali atau menanggapi? Sudah cukup. Cukup. Terima kasih atas partisipasinya untuk kelompok kami. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau membantu saya untuk memberikan kesimpulan? Sekitar 2 menit. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terhadap presentasinya kelompok meeting? Mbak Adi dan kawan-kawan. Izin. Oh, meeting. Oke, kalau nggak ada nggak apa. Jadi kelompok ini bagus, mampu mendeteksi kendala, jadi materi yang sangat kompleks di SD. Iya, jenjang yang kompleks. Nah, maka perlu metode yang variatif dan inovatif. Seperti tadi dikatakan bahwa masalah kerajaan Hindu, Buddha, Islam itu kan mereka nggak ngalami kan ya, tidak mengalami dan istilahnya abstrak sekali ya. Maka tadi itu metodenya yang paling bagus adalah wisata ya, studi wisata. Walaupun itu kan juga menghabiskan banyak uang, energi, dan juga belum tentu orang tua juga mau kan ya. Tapi bisa juga dengan online ya, misalnya tidak harus ke Borobudur ya, bisa juga online gitu ya. Walaupun begitu, jadi mungkin kita perlu positive thinking terhadap anak-anak kita ya. Jangan terlalu misalnya ketika anak itu akses ke internet bahaya itu, jangan ya. Jadi sama saja. Internet itu adalah netral. Internet itu tidak melakukan kekerasan, bukan terus anak-anak dia akan dieksploitasi internet enggak. Jadi artinya bahwa kita membuka diri aja bahwa internet aman untuk anak-anak juga. Yang nggak aman itu karakter mereka sebenarnya ya, dan karakter mereka sama, karakter dewasa juga sama ya istilahnya itu ya. Dan menarik juga misalnya tadi itu penjajahan ya, kalau penjajahan itu kan ya sama ya, mereka nggak pernah ngalamin juga kan, maka perlu metode bermain peran tadi ya. Oke, jadi dan mungkin membuat vlog tadi ya, itu juga bagus ya. Jadi anak-anak itu bisa kreatif ya, kreatif artinya jangan sampai anak-anak itu hanya membaca, hanya melihat tanpa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah menulis atau membuat sesuatu itu. Nah, jadi itu menulis ulang atau juga inovatif lagi, mungkin dibuat tadi yang kelompok pertama kan buku ya. Iya, makalah atau juga ini adalah video tadi yang itu menarik ya. Mungkin itu dan menarik juga ketika anak-anak SD diajak ke riset ya, mencari riset yang ada di internet. Iya, googling gitu ya. Jadi artinya kita harus positive thinking. Anda menggunakan internet, tapi bisa jadi Anda batasi itu nggak boleh juga. Ya, jadi nggak boleh ya. Oke, mungkin itu tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Dan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalajengking yang beranggotakan saya Muhammad Sabri Firmansyah, Atika Maulidina, Roisyatul Iza, Aisyah Faradila akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan pengajaran IPS di SD, model pembelajaran IPS SD yang kurang variatif. Apabila kita lihat pada gambar yang ditampilkan, itu ada seorang guru yang sedang menjelaskan menggunakan model pembelajaran yang tradisional atau konvensional, sehingga dari model pembelajaran ini benar
dapat menyampaikan materi kepada siswa, tapi materi yang ditangkap siswa apakah dapat bermakna. Untuk selanjutnya yaitu video mengenai pembelajaran secara konvensional yang akan disampaikan oleh Roisatul Iza. Baik, selanjutnya di sini kita dapat menyaksikan video pembelajaran yang dianggap bermasalah. Nah, di sini guru memulai pembelajaran tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, akan tapi hanya menanyakan kepada siswa tentang materinya. Nah, di sini siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru tersebut karena tidak dilakukan persepsi, sehingga siswa itu tidak tahu akan menjawab seperti apa dan tidak ada gambaran seperti itu. Nah, di sini guru berbicara dengan papan, tidak berbicara dengan siswa. Guru hanya menuliskan materinya, menjelaskan materinya. Siswa di sini sibuk sendiri, bercanda sendiri, berbicara sendiri. Ada yang memperhatikan tetapi hanya satu ataupun dua saja. Nah, meskipun sudah diperingati oleh guru, tetap siswa itu akan tidak tenang, tidak fokus dengan pembelajaran tersebut. Seperti yang terlihat di video tersebut. Sehingga bisa dikatakan proses pengajaran ini tidak berlangsung dengan baik. Nah, di sini guru hanya fokus dengan materi yang dituliskan di papan. Nah, ini gurunya marah-marah sendiri karena ada yang sampai tertidur. Nah, di sini permasalahannya sudah terlihat ya, teman-teman. Meskipun materi itu disampaikan oleh guru, sedangkan siswa itu tidak fokus untuk mendengarkan atau menyimak penjelasan dari guru, tujuan pembelajaran itu tidak tersampaikan kepada siswa, sehingga siswa tidak menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, akibatnya guru sendiri yang bingung dengan pembelajaran yang disampaikan seperti itu. Nah, dari permasalahan yang terjadi, fenomenanya yaitu dengan pentingnya pengajaran IPS di SD, pengajaran SD harus dikemas sebaik dan semenarik mungkin. Namun saat ini bagi yang mengajarkan IPS ini menggunakan model pembelajaran tradisional atau konvensional dengan metode sama. Nah, hal ini membuat konten IPS menjadi sangat teoritis, kaku, tidak dipahami, tidak relevan kehidupan sekitar siswa, sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak bermakna, membuat siswa bosan. Faktanya saat ini banyak guru mengajarkan IPS di SD dengan menggunakan model klasik seperti video